Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan kali ini kita akan kembali membahas tentang sebuah buku. Buku yang akan kita review kali ini adalah buku dari Indonesia. Ya, penulisnya adalah orang Indonesia, tapi dia saat ini sedang mengambil studi di Jepang. Bukunya seperti yang sudah rekan-rekan lihat, covernya berwarna biru, berjudul Mantapku Jiwa. Ya, buku ini adalah kalau di covernya itu bercerita tentang buku latihan soal. Dan kalau kita buka sekilas di dalam buku ini memang nanti akan banyak latihan-latihan soal kelihatannya ya yang berhubungan dengan matematika. Siapa sih? Mungkin rekan-rekan di sini juga sudah mulai penasaran. Siapa sih penulis dari buku ini? Ya, penulisnya adalah bernama Jerome Pauline, lahir di bulan Mei tahun 1998. Dia merupakan penerima beasiswa Mitsubishi di Waseda University Jepang dengan bidang studi yang diambil adalah matematika terapan. Ya, karirnya saat ini adalah seorang YouTuber ya yang cukup terkemuka di Indonesia dan sudah memiliki base penggemar yang cukup banyak. Karena di akun YouTube-nya ini dia juga banyak berbagi kaitannya dengan kondisi di Jepang, budaya Jepang dan lainnya yang itu memang banyak unsur edukasi di sana. Saat ini akun YouTube-nya sudah berjumlah 3.400.000 subscriber di Indonesia dan lainnya. Nah, kita akan mulai membahas bukunya saat lagi. Mungkin rekan-rekan juga sudah mulai penasaran, sebenarnya buku ini tentang apa sih? Nah, memang buku ini nanti di bagian awal akan diceritakan dan akan memberikan gambaran mengenai kehidupan dari Jeremy Pauline sendiri saat ini. Mulai dari sejak lahir, dia mengikuti pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, hingga akhirnya dia menjadi seorang YouTuber seperti saat ini. Menariknya adalah berbeda dengan banyak buku yang mungkin bercerita tentang perjalanan hidup seseorang ataupun biografi. Kalau dalam buku ini memang banyak nanti teman-teman akan menemukan rumus-rumus matematika ya dan juga puisi-puisi. Puisi yang tidak biasa menurut saya karena puisinya berhubungan dengan matematika. Dan ini tentunya bukan merupakan sesuatu yang aneh karena memang Jeremy Pauline saat ini mengambil studi matematika terapan. Sehingga wajar ketika bukunya memang ada banyak unsur matematika. Tapi tenang aja, bukan unsur matematika yang itu memusingkan, karena unsur matematika yang dibahas di buku ini nanti akan banyak membahas kaitannya dengan pengibaratan di dalam kehidupan. Jadi cukup menarik untuk disimak sebenarnya. Nah, dalam covernya buku ini juga dijelaskan bahwa ini adalah buku latihan. Ya, memang nanti di bagian tengah dan juga di bagian belakang buku ini akan ada beberapa latihan-latihan soal yang sebenarnya nggak usah dianggap serius. Nikmati aja pembelajarannya, nikmati pembelajaran ilmu kayak kehidupan yang disampaikan oleh Jeremy Pauline melalui buku ini. Nah, memang buku ini sebenarnya nggak hanya memberikan gambaran kaitannya dengan matematika, tapi juga seakan ingin menyampaikan kepada pembacanya kaitannya dengan impian. Jadi kalau kita telisik lebih dalam, buku ini sebenarnya banyak memberikan motivasi, inspirasi kaitannya dengan bagaimana kita memiliki impian. Memang kalau kita lihat lebih dalam ceritanya, memang buku ini bercerita tentang seorang anak yang memiliki keterbatasan dalam mengejar impiannya. Tapi bukannya dia mengeluhkan keterbatasan, tapi dia berusaha untuk menghindari halangan-halangan tadi itu untuk bisa melampaui keterbatasan dia. Jadi memang Jeremy Pauline mengambil langkah berbeda, ia tidak mengeluh, tapi ia melihat keterbatasannya sebagai sesuatu yang harus dia lampaui dan sebagai kemampuan yang perlu ia tingkatkan. Dan seperti itulah fungsinya sebuah impian kalau menurut saya pribadi, yaitu agar kita mau dan memiliki kekuatan lebih, daya dorong lebih untuk mendorong diri kita di tengah keterbatasan. Nah, gambaran isi bukunya nanti secara umum buku ini akan menggambarkan 3 babak perjalanan hidup dari Jeremy Paul sendiri. Yang pertama adalah babak pertama adalah sejarah dari lahir hingga SMP. Nanti akan menceritakan perjalanan hidup Jeremy Pauline dalam menemukan dan mengejar impiannya. Jadi pada perjalanan ini di babak pertama ini nanti akan dijelaskan perjalanan Jeremy Pauline untuk menemukan, oh ternyata diri saya di sini dan impian saya seperti ini. Dan di babak kedua akan diceritakan perjalanan hidup Jeremy Pauline sebagai penerima beasiswa Mitsubishi. Jadi banyak orang yang merasa atau mungkin merasa bahwa ketika saya sudah dapat beasiswa akan segala sesuatunya akan lebih mudah. Tapi dalam buku ini tidak, akan diceritakan bagaimana perjalanan dari Jeremy Pauline
untuk menghadapi tantangan yang lebih besar lagi ketika dia telah diputuskan untuk diterima untuk mengambil studi di Jepang. Dan yang ketiga adalah akan menceritakan pengalaman hidup Jeremy Pauline sebagai seorang konten kreator. Jadi nanti di sini akan memberikan gambaran dan menceritakan bagaimana Jeremy Pauline memulai karir di YouTube hingga akhirnya seperti saat ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke gambaran buku yang pertama, yaitu kaitannya dengan babak kelahiran. Nah, di buku ini nanti Jeremy Pauline akan banyak bercerita ya. Jadi metode penceritanya memang seperti sedang sharing, berbagi kepada kita bagaimana sih kehidupannya dari awal dia lahir, hidup di Surabaya, di kota Surabaya, hingga akhirnya dia menemukan impiannya untuk mengambil studi di luar negeri. Yang itu memang tidak mudah karena tidak seperti bayangan orang kebanyakan, Jeremy Pauline tidak hidup dari keluarga yang kaya, tapi dia dari yang pas-pasan lah untuk bisa mengambil studi ke luar negeri. Tapi ternyata disitulah dia akhirnya belajar tentang bagaimana impian itu bisa diwujudkan. Nah, sekarang bagian ini juga akan memberikan insight kepada pembacanya kaitannya dengan pentingnya kita memiliki impian, pentingnya usaha. Nah, di sini dijelaskan bahwa ternyata Jeremy Pauline menganggap bahwa usaha itu penting, bukan sekedar untuk meningkatkan kemampuan kita, tapi sebagai sarana untuk melatih diri. Dan pentingnya memiliki sikap yang tidak mudah menyerah. Ini juga dijelaskan dalam buku ini. Karena nanti akan diceritakan banyak kegagalan-kegagalan yang selama ini mungkin kita tidak tahu dari seorang Jeremy Pauline. Dia akan menceritakan kegagalannya sehingga akhirnya dia belajar dan akhirnya bertumbuh hingga jadi sosok yang saat ini. Nah, setelah itu di babak kedua akan diceritakan tentang seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bagaimana kisah hidup dia ketika telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa Mitsui Busan. Di bagian ini memang ternyata diceritakan ganjalan-ganjalan yang dia rasakan, terutama karena ketika dia dinyatakan diterima untuk mendapatkan beasiswa tersebut, dia merasa tidak memiliki kemampuan bahasa Jepang yang mumpuni, nol tuh. Dan ketika pun dia sudah belajar, dia merasa kesulitan untuk belajar. Jadi memang perjuangannya tidak selesai di situ, tidak mudah, karena ternyata harus ada banyak kemampuan yang harus dia pelajari untuk dia bisa terus maju untuk mencapai impiannya. Nah, di bagian ini juga nanti akan berfokus pada bagaimana Jurumi mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan akhirnya dia mendapatkan gambaran kebiasaan apa sih yang perlu dia bangun untuk bisa berhasil. Nah, sekarang kita masuk di babak ketiga, masih di babak kedua sebenarnya ini ya. Nah, di babak kedua ini sebenarnya nggak hanya bercerita tentang apa sih yang perlu Jerome lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Jepang. Tapi di bab ini juga nanti pembaca akan mulai diberikan gambaran kehidupannya ketika awal melanjutkan studi Jepang. Dia akan bercerita apa sih perbedaannya di Indonesia dengan di Jepang. Nah, kisahnya di antara di bab inilah yang cukup menarik untuk kita ikuti, terutama bagi rekan-rekan membaca yang mungkin ingin mendapatkan insight di luar negeri seperti apa sih ketika kita ingin melanjutkan studi. Nah, yang terakhir atau bab ketiga adalah tentunya teman-teman juga sudah mulai dapat gambaran kalau kisah ini. Karena ini banyak juga diceritakan di YouTube dia. Di babak ketiga ini adalah menceritakan perjalanan dia ketika menjadi seorang content creator. Dari awal dia memulai, bagaimana sih caranya dia memulai channel Nihongo Mantapu itu, yang memang sempat terhenti beberapa kali ternyata karena masalah teknis, ada file rusak, tidak sesuai dan lainnya. Dan akhirnya di tanggal 23 Desember 2017 akhirnya resmi liris. Nah, memang masih di bab ini juga akan digambarkan kesulitan-kesulitan yang Jurome rasakan dan bagaimana akhirnya dia menggali ide kreativitasnya untuk bisa menciptakan konten lebih baik. Karena di sini juga akan digambarkan bahwa dia itu harus bikin konten, di sisi dia juga harus belajar. Maka bagaimana dia membagi waktunya, itu menjadi penting untuk teman-teman semua pelajari sebagai pembaca. Nah, kesimpulannya, kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Secara umum buku ini pas kayaknya untuk dibaca bagi rekan-rekan yang kayaknya punya impian, keinginan untuk belajar studi ke luar negeri, tapi ingin mendapatkan gambaran sebenarnya kalau saya ingin belajar ke luar negeri, apa sih yang perlu saya persiapkan? Apa sih yang perlu saya kuatkan dalam diri saya? Nah, buku ini akan memberikan gambaran yang pas dan dengan gaya penceritaan yang ringan. Karena seperti seolah-olah seorang teman yang bercerita kepada rekannya. Buku ini juga pas untuk dibaca oleh rekan-rekan yang ingin belajar gimana sih tips menghadapi kegagalan. Karena dalam proses mencapai impian tersebut, kegagalan itu adalah proses yang wajar untuk kita alami.
Nah, mungkin itu rekan-rekan untuk review buku kali ini. Moga-moga apa yang saya sharingkan tadi bermanfaat dan silakan cari bukunya di toko-toko buku terdekat karena ini buku baru, harusnya masih ada di toko-toko buku terdekat di sekitar rekan-rekan. Itu dari saya, sampai ketemu di review buku selanjutnya. Dadah.